Halo teman-teman, di sini aku ingin menunjukkan rute yang aku gunakan untuk pergi ke Museum Kebangkitan Nasional. Nah, sekarang ini aku berada di stasiun Klender. Telah Nah, menggunakan setelah jasa itu kereta aku komuter naik Indonesia. kereta untuk menuju ke stasiun Pasar Senen. Aku bersama teman-temanku awalnya tuh pengen jalan kaki untuk mencari bus stop dari Jaklingko 23. Namun karena kita sudah jalan cukup jauh dan kita nggak nemuin, jadi dari situ kita lanjut menggunakan Grab. Namun karena di sini Grab bukan kendaraan umum, jadinya aku nggak videoin. Nah, lanjut nih, aku udah sampai di Museum Kebangkitan Nasionalnya. Nah, ayo guys, kita sama-sama masuk ke museumnya. Gimana sih isi dari museum tersebut? Nah, di depan sini sudah dijelaskan bahwa gedung ini tuh sebelumnya adalah gedung Soviet. Awal tadi kita jalan, itu ada di sini ada ruang ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi nggak tahu nih kita mau jalan kemana dulu. Aku ikut aja sih sama teman aku. Sini tuh ada petanya. Itu ada ruang-ruangannya. Di balik tembok tua ini terukir perjuangan yang membentuk masa depan Indonesia. Gedung Stovia kini dikenal sebagai Museum Kebangkitan Nasional, adalah saksi bisu lahirnya kesadaran nasional yang menggugah semangat kemerdekaan. Namun, tahukah kamu bahwa gedung ini bukan sekedar sekolah kedokteran? Tempat ini adalah titik awal lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Di tahun 1908, seorang dokter bernama Wahidin Sudirosodo mengatakan, ide cemerlang pendidikan sebagai kunci kebangkitan bangsa. Dari sinilah lahir Budi Utomo, organisasi pertama yang menanamkan semangat persatuan di antara pemuda-pemuda Bumi Putra. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa mahasiswa Stovia juga memainkan peran penting dalam membentuk organisasi Trikoro Darmo pada tahun 1915. Organisasi ini kelak berkembang menjadi Jong Java dan melahirkan pemimpin-pemimpin nasional. Setiap sudut museum ini menyimpan cerita, bukan sekadar benda mati, tetapi bukti nyata bagaimana anak-anak muda berani memimpin untuk kemerdekaan. Setelah itu, ayo sama-sama kita lihat bagaimana ruangan dari belajar Stovia ini. Stovia ini merupakan bentuk pengajaran kedokteran dari para penjajah Belanda untuk pribumi Indonesia. Nah, di sini ada ruang kelas dari Stovia yang diajarkan oleh penjajah Belanda. Dan terdapat murid-murid dari kalangan atas yang biasanya kita sebut dengan para bangsawan. Di sini juga terdapat foto-foto pada masa penjajahan tersebut. Nah, di sini ada foto para murid sedang diajarkan oleh guru, dan di sini juga sebagai bentuk pertemuan atau pengumpulan. Nah, di sini adalah tempat ruangan ini, dan di sini ada fotonya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu kalian alasan Belanda membangun Stovia.
itu karena mereka susah untuk mengimpor dokter dari Belanda ke Indonesia karena biayanya itu cukup mahal. Jadi mereka pada kesempatan itu membangun Sofia agar nantinya rakyat yang bersekolah di situ bisa menjadi dokter dan mereka bisa bekerja sama kepada Belanda. Lanjut kita ke ruangan pengajaran atau yang bisa kita sebut ruang guru. Karena di sini tuh terdapat sebelum guru dari Belanda mereka melakukan di sini. Nah ini disebut dengan ruang pengajaran Sofia. Ini juga terdapat tokoh dari ruang pengajaran pada saat itu yang terdiri dari 12 orang. Nah yang kedua ini ada ruangan direktur. Direktur yang kita tahu itu kan sebagai pembangun dari sekolah ini. Mungkin karena pada saat itu ibu ini turut ikut membangun sekolah ini, jadi di ruangan ini dikhususkan untuk ruangan bangsawan di bumi Indonesia. Nah di sini tuh ada orang dari penjajah. Nah ini ada seperti penjualan perdagangan pada saat itu, terus ada pertanian, pendidikan, serta ada jembatan kereta api pada tahun 1915. Nah terdapat juga rumah dari adat Jawa ini. Nah ini ada rumahnya. Nah terdapat juga di sini ada mesin putih yang dilakukan oleh Tirto Adi Soebo. Dan terdapat juga di rumah atau buku-buku pada tahun ini. Ruangan yang ketiga yaitu ruang media ajar atau yang bisa kita ketahui saat ini sebagai ruang praktik untuk praktik bedah. Nah di sini ada salah satu contoh ada manusia dilakukan pembedahan untuk melihat organ dalam tubuh manusia tersebut serta apakah akan melakukan penjahitan. Apakah hal tersebut berjalan lancar atau tidak? Nah, di sini juga terdapat kerangka dari manusia itu sendiri. Dan selanjutnya ada mikroskop yang dilakukan untuk penelitian. Mungkin penelitian dari penyakit tertentu agar kita mendapatkan obat yang pas untuk penyakit tersebut. Teman-teman, sebenarnya di sini juga ada ruangan sekolah dokter Jawa, tapi karena mungkin ada perbaikan, jadi kita tidak bisa masuk. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung skip aja ke ruangan alat-alat medis yang digunakan pada saat penjajahan. Nah, di sini tuh selain alat-alat juga terdapat replika ijazah dari setelah kita lulus dari Sofia. Itu seperti ini. Dan serta di sini ada alat yang bernama alat röntgen, yaitu sebagai alat untuk men-scan dada kita dalam tubuh kita tuh ada penyakit atau tidak. Nah itu tuh di alat tersebut kita tuh dapat melihat semua bagian tubuh yang di dalam tubuh kita. Nah di sini lanjut ada berbagai macam alat-alat yang digunakan pada saat itu, seperti alat bantu untuk operasi, pinset, terus alat untuk membuat lubang pada untuk mengambil cairan darah, untuk membius, terus untuk membuka luka kulit, serta masih banyak lagi. Dan selanjutnya juga ada alat untuk pernapasan. Nah, mungkin kalau saat ini bisa dibilang tuh
adalah hasil karya dari pelajar Stopia itu. Nah, di sini itu ada anatomi atau bagian tubuh dalam diri kita. Selain itu juga di sini ada hasil praktik yang mereka lakukan di berbagai pulau. Nah, di sini terdapat petanya. Nah, selanjutnya di sini adalah ruangan sebagai memorial dari Budi Utomo. Budi Utomo ini merupakan organisasi yang dibuat oleh Dr. Wahidin, yaitu sebagai alumni dari Stopia. Makanya ruangan ini juga terdapat di Stopia. Budi Utomo ini dibangun pada tahun 1908 tanggal 20 Mei sebagai bentuk rasa nasionalisme rakyat Indonesia demi melawan penjajah yang ada di Indonesia, yaitu penjajahan Belanda. Selanjutnya ini ruangan terakhir yang bisa aku jelasin, yaitu ruangan asrama dari Stopia ini. Kayak seperti biasa, yaitu ada kasur, bantal, serta boleh. Nah, tapi mungkin yang membedakan ruangannya itu lumayan cukup padat karena mungkin ya pada saat penjajahan itu mereka tuh nggak tahu kayak mau buatnya tuh seperti apa bangunannya, kayak belum tentu cukup untuk lahannya. Nah, jadi tempat tidur atau asrama mereka tuh seperti ini. Oke teman-teman, sekian aja video dari aku. Semoga kalian tertarik untuk ke museum ini. Dan jangan lupa setelah selesai kita ucapkan Alhamdulillah. Sekarang aku lagi nonton film mengenai Stopia ini. Untuk mendidik beberapa anak Bumi Putra untuk menjadi dokter pribumi dan vaksinator atau mantri cacat. Selesai pendidikan, mereka harus bersedia masuk dinas pemerintahan sebagai mantri cacat. Tapi nggak boleh video yang panjang-panjang guys. Setelah tadi kita jalan beberapa menit, kita sekarang lagi nunggu Jaklingko 17 kalau nggak Jaklingko 23 untuk ke stasiun Pasar Senen. Say hi Jul, say hi. Ya teman-teman, udah pada capek nih. Satu kakak 7 kakak nih. Dek. Oke guys, sekian lama menunggu, akhirnya nyampe, datang juga. Nah, di sini nih kita udah sampai di stasiun Pasar Senen dan kita pengen lanjut naik kereta untuk transit dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Manggarai. Nah, dari stasiun Manggarai barulah kita pulang ke stasiun Klender. Nah, di sini nih kita udah sampai di stasiun Manggarai. Kita lagi nunggu kereta untuk menuju ke stasiun Klender. Di sini kita udah sampai di stasiun Klender. Nah, kita mau pulang menggunakan Jaklingko 74. Setelah itu kita turun di Pasar Deprak dan kita bisa pulang ke rumah masing-masing.